Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan instruksikan pembelajaran tatap muka dimulai Juli 2021. Kebijakan ini menjadi polemik di tengah lonjakan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Sejumlah wilayah telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Namun, ancaman bertambahnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah terus mengintai. KPAI menghimbau agar pembelajaran tatap muka berlaku di wilayah dengan nihil angka kasus COVID-19 atau positivity rate di bawah 5% dan kapasitas kehadiran siswa hanya 50% saja. Sekolah tatap muka akan dimulai Juli 2021 mendatang. Kebijakan ini menjadi polemik di tengah lonjakan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilaksanakan lantaran masa depan pendidikan Indonesia bergantung dengan sumber daya manusia. Ditambah dengan keluhan para guru dan orang tua yang selama ini melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran tatap muka atau PTM juga didasari oleh kenaikan angka anak putus sekolah, pernikahan dini, hingga malas belajar sejak diberlakukannya PJJ terutama di kalangan keluarga tidak mampu. Nah, menurut kami memang yang putus sekolah tinggi. Kalau berdasarkan data kami, berapa persen? Berapa banyak? Yang menikah saja itu sampai dari 49 sekolah yang kami datangi ya, waktu penyiapan buka sekolah di 2020, itu yang menikah ada 119 kasus. KPAI menghimbau agar pembelajaran tatap muka berlaku di wilayah dengan nihil angka kasus COVID-19 atau positivity rate di bawah 5% dan kapasitas kehadiran siswa hanya 50%. Sejumlah wilayah telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Seperti di Solo, Jawa Tengah, para murid mengikuti kegiatan belajar dengan protokol kesehatan ketat. SD Negeri 03 Penjagalan, Jakarta Utara, juga telah melakukan uji coba penanganan menerapkan jarak antara meja satu dengan meja lainnya, serta memakai masker selama kegiatan di kelas. Provinsi DKI Jakarta telah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 83 sekolah. Di sisi lain, politikus Partai Gerindra Fadly Zon mengkritik rencana pembukaan sekolah tatap muka. Dalam unggahannya di media sosial Twitter, ia menulis sebaiknya sekolah tatap muka ditunda hingga 3-6 bulan. Tim peneliti RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam International Journal Infection Disease mengungkapkan 40% anak yang terkonfirmasi COVID-19 di RSCM Jakarta meninggal dunia. Penelitian sepanjang Maret hingga Oktober 2020 ini mencatat ada 490 kasus terduga COVID-19. Dari jumlah tersebut, 50 anak terkonfirmasi positif, 20 pasien diantaranya meninggal dunia. Dengan gejala demam, nyeri otot, dan kelelahan. Mayoritas pasien meninggal memiliki lebih dari satu penyakit kronis atau komorbid. Dan kalau memang ini sekolah tetap diterapkan, saya rasa kapasitas kelas yang misalnya hanya 50, maka dibuat hanya 30%. Saya rasa ini kalau memang ini harus segerakan, hal-hal ini harus menjadi perhatian. Para gurunya harus divaksin, kemudian kapasitas ruangan juga mesti diperhatikan, kemudian 3M atau 5M yang sekarang kita sosialisasikan ini harus diterapkan. Dan buat anak-anak yang memang mempunyai komorbid sebaiknya tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Selain itu, Henry Surenda dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit dalam jurnal The Lancet menyebut kematian anak akibat COVID-19 di bawah 5 tahun di Jakarta mencapai 11%. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengkhawatirkan varian baru virus corona juga dapat mempercepat tingkat penyebaran pada kelompok umur anak. Dengan seiring hadirnya varian baru, khususnya saat ini ada alfa varian dan delta varian yang begitu cepat ya penularannya, maka secara epidemiologi ketika ada satu varian yang begitu cepat menular, maka ini akan menambah proporsi orang sakit pada setiap kelompok umur. Ancaman bertambahnya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah terus mengintai bagi sejumlah wilayah yang telah menggelar sekolah tatap muka. 27 pelajar di SMA Negeri 1 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, pihak sekolah melakukan tes antigen kepada 251 pelajar, hasilnya 3 orang dinyatakan reaktif. Selanjutnya, pihak sekolah dibantu Dinas Kesehatan setempat melakukan tracing dan testing kepada para pelajar dan mendapatkan hasil 27 pelajar terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak sekolah akhirnya meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang dimulai pasca libur Lebaran kemarin.
Di Pekalongan, Jawa Tengah, 37 guru positif COVID-19 usai menggelar uji coba sekolah tatap muka hingga akhirnya sekolah harus ditutup. Seiring dengan rencana dimulainya sekolah tatap muka pada Juli 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran tatap muka terbatas. Di antaranya, tenaga pendidik telah divaksin, sekolah wajib menyelenggarakan PTM dengan prokes. PTM dikombinasikan dengan PJJ. Orang tua atau wali dapat memilih PJJ atau PTM. Pemerintah setempat wajib menghentikan PTM jika angka kasus COVID-19 kembali naik. Daerah pelaksana PPKM dapat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Pro dan kontra mewarnai jelang 1 bulan rencana pembelajaran tatap muka Juli mendatang. Masa depan anak Indonesia sangat ditentukan oleh pendidikan. Namun, keselamatan anak didik di lingkungan sekolah menjadi prioritas utama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di laporan khusus edisi kali ini. Saya Lintang Budiastuti beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.